Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita
ووجوه يومئذ ياسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق Allahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat manusia terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilabaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan kau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu, saya hormati dan saya cintai Ibu Kepala Puskesmas Abu, dan saya hormati seluruh jajaran manajemen maupun para staf Puskesmas Abu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tak lupa salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita semuanya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati cahaya Islam, cahaya yang terang benderang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam bulan puasa ini alhamdulillah kita sangat bersyukur bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalaninya dengan baik. Seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kita semuanya bagi orang yang mengaku muslim. Diwajibkannya itu sama dengan diwajibkannya puasa untuk umat yang terdahulu, sehingga ibadah puasa itu adalah perintah bukan hanya pada saat Rasulullah, tapi sejak zaman-zaman dahulu sudah ada perintah berpuasa. Jadi Allah memberikan sarana kepada kita semuanya, yakni bulan Ramadan, sehingga agama-agama lain mungkin juga tidak ada yang seperti ini, tapi kita diberi kesempatan untuk berpuasa
Dimana kalau kita puasa bersama-sama itu rasanya juga akan terasa ringan daripada puasa sendiri. Misalnya Senin Kamis itu akan lebih berat karena kita berpuasa sementara yang lain makan minum. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan ya kalau makan dan minum pasti kalau perempuan mungkin agak ada tamu ya atau musafir. Jadi kalau tidak ada alasan maka perlu di bulan Ramadan itu sungguh sesuatu yang cukup aneh bagi seorang Islam dalam Islam. Nah, apa tujuan takwa? Tujuan berpuasa. Tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memberikan risalah puasa ini itu punya tujuan, ya tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sering kita dengar di mana-mana, setiap pengajian, setiap khotbah Jumat atau kapanpun, ya, pasti sering disebut kata takwa. Kok betapa pentingnya kata takwa? Apa itu saya hormati? Takwa itu sendiri adalah sesuatu syarat diterimanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya takwa ini yang kita bawa, takwa itu semacam kunci atau modal kita. Ketika di dunia kalau orang itu bertakwa, insya Allah kehidupannya akan baik, kehidupannya akan baik dan kehidupannya akan mulia. Kenapa kadang-kadang kita ditimpa terus dengan kesengsaraan, kemudian kita tidak bertakwa? Kita tidak mengikuti orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kita tidak mengikuti orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang takwa itu dampak di dunia adalah kehidupan seseorang itu akan menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, lebih baik. Takwa itu juga penting ketika kita sudah meninggal nanti di alam barzakh. Takwa itu akan melindungi kita dari dahsyatnya hukuman yang ada di alam barzakh. Sesungguhnya alam barzakh itu mengerikan, banyak cerita-cerita tentang alam barzakh. Masuk alam barzakh, masuk kolong, masuk ruang yang sangat gelap, masuk dan sebagainya. Sendiri lagi. Banyak kadang-kadang kita itu nggak bayangkan kalau kita seperti ini enak aja karena banyak teman di rumah, ada keluarga ya, dan malah lagi ada teman. Kalau udah di alam barzakh, di makam, dalam makam nggak ada, hanya satu. Kita bayangkan seandainya kita tersesat, satu orang di tengah hutan, nggak ada orang sama sekali, gelap, bagaimana stresnya kita takutnya. Maka takwa itulah yang akan melindungi kita, yang akan menolong kita ketika di alam barzakh. Maka sesuatu yang menakutkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika masuk ke alam akhirat, alam mahsyar, takwa juga menolong kita, sehingga ketika orang semua cemas, semua ketakutan dan sebagainya, maka takwa itu menolong kita sehingga kita tidak panas, tidak gerah, tidak haus dan sebagainya. Itu cukup semua. Monggo ini sudah bisa dimulai bukanya.